Bab 61 Leluhur. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan meninggalkan jejak itu di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapa saja yang mencoba untuk menyelidiki dengan akal ilahi mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan manik misterius itu dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada manik-manik itu menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Terkait hal ini, si Tunan mengatakan bahwa manik-manik penentang langit memiliki cukup unsur air dan sekarang membutuhkan unsur kayu. Karena itu, dia telah mendesak Wang Lin beberapa kali untuk meninggalkan sekte Heng Yu untuk mendapatkan bahan dengan elemen kayu dan dengan cepat mengisi surga yang menentang manik dengannya. Wang Lin telah memperoleh pemahaman tentang kekuatannya saat ini. Dia saat ini berada di lapisan 14 Ki kondensasi. Namun, dia ingin tahu tentang bagaimana dia tidak membutuhkan mantra apapun dan hanya berkembang sejauh ini melalui kultivasi. Dia curiga itu ada hubungannya dengan si Tunan. Sambil memegang manik itu, dia memasuki ruang mimpi. Tepat saat dia akan masuk, dia dengan cepat menyingkirkan manik itu. Saat dia memasuki ruang mimpi, si Tunan berkata, dengan ketidakpuasan, "Mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu dalam kompetisi tadi? Jika itu aku akan membunuh semua jantan dan menyedot semua betina, lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Ini akan sangat bergizi. Tapi satu hal yang Anda lakukan yang sesuai dengan selera saya adalah membunuh Sandasu itu. Tidak buruk. Sama seperti saya di masa muda saya. Wang Lin, Anda harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Yang kuat mengkonsumsi yang lemah. Jika Anda terus berpikiran naif, maka saya khawatir Anda tidak akan hidup lama." Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. "Senior, apakah langkah selanjutnya adalah mempersiapkan foundation building?" Junior tidak tahu nyanyian apapun untuk memasuki foundation building. Si Tunan mendengus dan berkata, "Saya tahu nyanyiannya, tetapi memasuki tahap bangunan yayasan adalah langkah yang benar ke dunia kultivasi dan sangat sulit. Anda harus mencari tempat terpencil untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk membantu meningkatkan peluang Anda menerobos. Juga, mata air spiritual dan air salju Anda tidak akan cukup lagi. Saat Anda memasuki gedung fondasi, Anda membutuhkan banyak energi spiritual, jadi sebaiknya Anda mempersiapkan embun spiritual." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Embunnya mudah didapat. Ini hanya membutuhkan banyak waktu." Si Tunan menghela nafas dan berkata, "Tahap gerakan roh, yang juga merupakan tahap kondensasi Ki, menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh. Ini semua telah meletakkan fondasi untuk tahap foundation building. Untuk saat ini, Anda sudah dapat mencoba masuk ke tahap bangunan fondasi, tetapi saya sarankan Anda menunggu hingga mencapai lapisan ke-15. Bakat Anda tidak begitu bagus, dan meskipun saya telah menggunakan esensi saya sendiri untuk membantu Anda dalam beberapa dekade terakhir ini, memasuki tahap foundation building adalah tindakan yang menantang surga. Jika saya masih memiliki tubuh saya hampir tidak dapat membantu Anda melewatinya, tetapi saya tidak dapat berbuat banyak sekarang. Selain itu, cara menyerangmu terlalu sederhana. Hanya satu teknik tidak akan berhasil. Tapi sayangnya, semua teknik yang saya miliki mengharuskan Anda setidaknya berada pada tahap membangun fondasi untuk digunakan. Kamu harus segera mencapai tahap pembangunan fondasi sehingga aku bisa memberikan metode kenaikan dunia bawah kepadamu." Wang Lin tertegun dan berkata, "Metode kenaikan dunia bawah?" Si Tunan dengan bangga berkata, "Benar. Hehe, bahkan di rumah saya, negara peringkat 6, itu masih metode kualitas terbaik. Sayangnya, ini membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau kultivasinya akan menjadi terlalu lambat, tetapi energi spiritual dingin yang diciptakannya sangat kuat. HMPH, setelah kamu mencapai puncak dari metode ini, kamu bahkan bisa melawan para ahli dari negara peringkat 7. Ini diselesaikan. Besok, kamu bisa pergi ke perpustakaan kitab suci sekte kecil ini dan melihat apa yang mereka miliki, tapi, begitu kamu mencapai foundation building, kamu harus berlatih metode kenaikan dunia bawah." Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. "Juga, Wang Lin, yang terbaik adalah kamu tidak meletakkan manik-manik penentang surga di tas peganganmu. Letakkan sedekat mungkin dengan dada Anda, agar saya tetap dapat berkomunikasi dengan Anda saat Anda tidak berada di ruang mimpi, dan Anda dapat memasuki ruang mimpi melalui saya."
Waktu perlahan berlalu saat si Tunan berbicara. Setelah 2 hari di ruang mimpi, Wang Lin bangun. Dia duduk bersila dan meletakkan manik di dekat dada, kemudian meminum cairan spiritual dan berkultivasi sepanjang malam dalam keheningan. Keesokan paginya, Wang Lin membuka pintu. Tubuhnya melayang ke udara saat dia bergerak menuju aula utama. Saat dia tiba di udara aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah ketika dia melihat Wang Lin. Senyuman di wajahnya jauh lebih hangat dari kemarin. Dia berkata, "Wang Lin, ikut denganku." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke udara. Wang Lin dengan cepat mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di subpuncak Gunung Hengyu, Puncak Pinus. Ketika mereka melewati area tempat kompetisi diadakan kemarin, Huang Long tidak berhenti, tetapi langsung terbang melewatinya dan pergi lebih dalam ke Puncak Pinus, sampai dia berhenti di depan beberapa bebatuan aneh dan berkata, "Wang Lin, ini adalah tempat terlarang di Hengyu Sekte. Disinilah para tetua sejati formasi inti dan tetua bangunan yayasan berkultivasi, jadi jangan sembarangan menyebarkan akal ilahi Anda, atau Anda mungkin menyinggung mereka." Wang Lin segera setuju. Huang Long menarik napas dalam. Dia mengeluarkan sepotong batu giok ungu dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, mengusap tangannya di udara, dan berbisik, "Buka." Potongan batu giok dengan cepat mulai bersinar dan lingkaran mulai meluas darinya, membentuk lorong melingkar yang cukup lebar untuk dilewati oleh satu orang. Huang Long tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan masuk. Wang Lin sedikit ragu-ragu dan mengikutinya masuk. Saat dia masuk, matanya kabur. Ketika matanya jernih, dia melihat beberapa gedung tua dan tinggi. Bangunan itu mengeluarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa tidak bisa bernapas di sini. Sementara itu, 7 hingga 8 indera ilahi yang kuat keluar dan memindai dia. Kemudian, suara lambat dan kuno keluar, "Jadi kamu adalah Wang Lin." "Tidak buruk." Wang Lin menjadi waspada dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa sesepuh." Dan pada saat yang sama, suara si Tunan bergema di benaknya, tempat ini membuatnya lebih terlihat seperti sekte kecil yang seharusnya. 2 formasi inti dan 10 pembudidaya bangunan pondasi, lumayan. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan menggeram. "Apa, tetua? Ini leluhur." Wang Lin tercengang. Suara itu terdengar lagi. "Tidak apa-apa. Sekte adat istiadat tidak berguna di sini." "Wang Lin, kali ini, Anda telah melakukan perbuatan besar untuk sekte tersebut, jadi Anda dapat memilih teknik apapun yang Anda suka di perpustakaan kitab suci ini. Perpustakaan tulisan suci ini tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di halaman. Disinilah teknik sebenarnya dari sekte Hengyu disimpan. Ada lebih dari 10.000 teknik di dalam perpustakaan ini. Jika Anda mengambil perpustakaan ini dan membandingkannya dengan semua sekte lain di negara Zhao, tidak ada sekte lain dengan koleksi yang lebih besar. Anda tidak boleh terlalu rakus dan Anda harus memilih yang benar. Huang Long, kamu bisa membawanya ke sana sekarang." Dalam pikiran Wang Lin, si Tunan mencemooh, "Formasi inti belaka sebagai leluhur. Ketika saya masih muda, semua pembudidaya formasi inti mencoba menjilat saya, dan beberapa pembudidaya formasi inti wanita bahkan akan melepas celana mereka untuk mencoba tidur dengan saya." Ekspresi Wang Lin tetap normal, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang baru saja dikatakan si Tunan. Huang Long dengan cepat dan hormat menjawab. Dia menarik Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memberikan suasana yang sangat kuno. Itu tampak seperti perpustakaan tua. Bab 62 Bencana. Di luar gedung, Huang Long berhenti dan berbisik kepada Wang Lin, "Ini perpustakaan kitab suci. Anda bisa masuk ke dalam. Di lantai pertama sebagian besar adalah teknik untuk tahap kondensasi Qi. Anda bisa melihat-lihat di sana, tetapi fokuskan perhatian Anda pada lantai 2, karena disitulah teknik untuk tahap pembangunan pondasi. Aku akan menunggumu di luar." Wang Lin sedikit gugup. Dia menarik napas dalam-dalam dan masuk ke dalam. Gedung ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada banyak potongan batu giok hijau, mengambang di rak dan memancarkan cahaya hijau. Si Tunan mengejek, "Tidak perlu melihat. Hal macam apa yang ada di sana? Ini semua adalah teknik berkualitas rendah. Saat itu, saya bahkan tidak mau repot-repot melihat mereka."
Wang Lin tidak terburu-buru ke lantai 2 atau mendengarkan kata-kata Situnan. Dia berjalan ke setiap potongan batu giok dan memeriksa teknik apa yang ada di dalamnya. Tangannya juga membentuk segel untuk menguji tekniknya. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan melihatnya dari dekat. Teknik kualitas terbaik naga api. Situnan segera berkata, teknik kualitas terbaik. Ini jelas merupakan teknik pengendalian kebakaran berkualitas rendah. Teknik jiwaku adalah teknik kualitas terbaik. Wang Lin tercengang. Dia meletakkannya dan mengambil yang lain. Teknik kualitas terbaik, Earth Escape. Sampah lengkap. Dari mana saya berasal, Anda bisa mendapatkannya dari mana saja dan mereka berani menyebutnya teknik kualitas terbaik. 5 elemen saya adalah teknik kualitas terbaik. Teknik kualitas terbaik, pisau angin. Ini masih sampah. Saya tahu Howling Gale. Ini 100 kali lebih kuat. Formasi guntur 9 hari. Apa semua omong kosong ini? Ini jelas hanya teknik petir yang buruk. Mengapa memberinya nama yang terdengar kuat? Sampah. Transformasi abadi. Ini menarik, tapi tetap saja sampah. Saya tahu transformasi abadi yang lebih besar. Ini 100 kali lebih kuat. Situnan mengejek setiap teknik satu persatu, membuat Wang Lin semakin mengerutkan kening. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan pergi ke lantai 2. Tidak ada banyak giok di lantai 2, hanya beberapa lusin giok yang melayang di udara. Situnan dengan malas berkata, semua ini berkualitas rendah. Tidak perlu melihat mereka. Wang Lin dengan cemberut tersenyum dan berpikir, kamu adalah senior dari negara kultivasi peringkat 6, tentu saja tidak ada teknik ini yang cukup baik untukmu. Situnan mendesak, Wang Lin, kamu tidak perlu melihat ini. Cepat temukan tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup, dan, begitu Anda mencapai gedung fondasi, Anda dapat meninggalkan sekte kecil ini. Suasana antisipasi sebelumnya semuanya telah dihancurkan oleh Situnan, jadi Wang Lin berjalan keluar dari perpustakaan kitab suci, mengerutkan kening. Ketika Huang Long melihat Wang Lin pergi, dia tertegun dan bertanya, kamu memilih secepat itu? Anda harus memilih dengan hati-hati. Perpustakaan kitab suci ini berisi teknik terbaik di negara budidaya Shao. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Anda seharusnya tidak menyia-nyiakannya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan Situnan dan pujian sesepuh menyebabkan konflik besar di hatinya. Dia berkata, murid telah memilih. Huang Long mengerutkan kening dan hendak menanyakan teknik mana yang dia pilih ketika seluruh puncak pinus tiba-tiba mulai bergetar. Saya Peunanzi dari Sekte Xuandao. Junior dari Hengyu Sekte, cepat keluar dan sapa aku. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah. Pada saat itu, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari gedung-gedung di sekitarnya. 2 sosok di depan adalah yang paling terlihat. Salah satu dari keduanya memiliki kulit merah dengan mata yang jernih dan tajam. Di sebelahnya ada seorang wanita tua. Wajahnya penuh keriput dan sangat suram. Dia dengan dingin menatap Huang Long dan Wang Lin, lalu diam-diam melihat ke langit. Di belakang keduanya adalah 10 tetua, semua dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Situnan dengan serius berkata, Wang Lin, ada seorang kultivator jiwa yang baru lahir di luar. Sekte Hengyu dalam masalah besar sekarang. Anda harus menemukan kesempatan dan melarikan diri. Denganku di sini, aku bisa membuatnya sementara agar dia tidak bisa merasakanmu. HMPH, jika aku memiliki tubuhku, aku tidak akan takut pada jiwa yang baru lahir. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat gelisah. Orang tua berwajah merah dengan keras berkata, Senior Punan, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Sekte Hengyu saya. Tolong beritahu kami. Sosok tinggi muncul di udara. Wajahnya sangat bermartabat dan berkata, dengan suara rendah, jika 500 tahun yang lalu, saya akan terintimidasi oleh formasi pertahanan Sekte Hengyu, tapi, melihatnya sekarang, memang begitu. Setelah saya merusak formasi ini, saya akan berbicara dengan Anda junior. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan bukit kecil berwarna hitam muncul. Bukit kecil ini mulai bergerak dan menciptakan angin, yang segera menciptakan tornado raksasa. Kedua tangannya membentuk segel dan beberapa kata yang sangat rumit keluar dari mulutnya. Bukit raksasa itu terhempas ke tanah. Layar cahaya muncul di antara puncak pinus dan puncak Hengyu.
Layar cahaya membentuk mangkuk cekung dan memblokir pukulan untuk sekte Hengyu. Tidak kurang dari sekte besar dari 500 tahun yang lalu. Formasi pertahanan ini akan memiliki beberapa teknik lanjutan di belakangnya. Itu bisa menyebarkan kekuatan dampak di sekitar, tapi aku harus melihat tanpa jiwa yang baru lahir untuk mempertahankannya berapa banyak seranganku yang bisa terjadi. Pun Nancy mengeluarkan senyuman dingin, tangannya dengan cepat bergerak dan membentuk tornado raksasa dan menghantam lagi. Ekspresi wajah pria merah itu menjadi pucat. Dia menyapu di udara di depannya dan menciptakan keretakan. Dia dengan cepat masuk ke celah dan orang-orang di belakangnya mengikutinya. Huang Long dengan cepat berbisik, "Wang Lin, ikuti baik-baik." Dengan itu, tubuhnya melesat seperti anak panah dan masuk ke celah itu. Wang Lin mengambil langkah dan mengikuti dari belakang mereka. Saat itu juga, tornado kembali menghantam. Raungan menggelegar muncul saat tornado menghantam layar cahaya. Lampu warna pelangi bersinar dari layar cahaya, yang hampir tidak bisa ditahan. Wang Lin memasuki celah tersebut. Setelah keluar dari celah, dia muncul lagi di atas panggung di puncak pinus. Saat ini, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar batu giok putih. Tangan mereka membentuk banyak segel berbeda sambil melantunkan beberapa nyanyian yang rumit. Di 6 pilar batu giok putih lainnya duduk 6 tetua bangunan yayasan lainnya. Masing-masing wajah mereka pahit dan gelisah. Wanita tua itu berkata, "Huang Long, cepat, kumpulkan semua murid batin di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi sekte Hengyu saya adalah ini." Dengan itu, dia memuntahkan seteguk energi inti ke pilar putih. Tubuh Huang Long bergetar. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu menuju jembatan kembali ke puncak Hengyu. HMPH. Itu mampu menahan 2 serangan. Hancurkan aku pada serangan ketiga ini. Pun Nancy mendengus dingin. Dia memuntahkan mulut penuh energi jiwa baru lahir ke bukit kecil dan itu tumbuh 10 kali ukurannya, menutupi langit di atas puncak pinus. Dengan keras, salah satu pilar batu giok putih patah dan penatua bangunan pondasi di atas pilar putih berdarah dari lubangnya dan jatuh ke tanah. Bab 63 kuat. Istirahat untukku. Istirahat. Istirahat. Ekspresi Pun Nancy menjadi serius. Tangannya terus berayun saat tornado raksasa menghantam gunung. Semua orang di kota dan desa sekitarnya terlalu takut untuk keluar, jadi mereka bersembunyi di rumah mereka. Orang-orang yang lebih berani melihat keluar jendela mereka dan melihat gunung raksasa melayang di udara, terus-menerus terbanting. Batu giok putih lainnya pecah dan sesepuh gedung yayasan lainnya batuk seteguk darah dan jatuh. Pun Nancy mengeluarkan labu ungu. Tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa nyanyian yang rumit. Labu itu bergetar dan keluar cairan merah darinya. Saat cairan itu muncul, ia terbakar dan mengelilingi tornado. Istirahat. Pun Nancy meraung dan membanting tornado yang menyala-nyala itu. Dengan ledakan, banyak retakan muncul di layar cahaya dan mulai menyebar. 2 giok putih lagi pecah dan 2 tetua lagi jatuh. Dari 8 pilar putih, hanya tersisa 4. Selain dari 2 tetua formasi inti, wajah 2 tetua bangunan yayasan benar-benar pucat dan tubuh mereka bergetar. Mereka jelas telah mencapai batas mereka. Huang Long telah membawa semua murid batin ke sini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wang Hao juga ada di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia berjalan ke arahnya dan menatap tercengang ke langit, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Pun Nancy gelap saat dia melayang di langit. Kekuatan formasi pertahanan ini di luar ekspektasinya. Dia tahu bahwa formasi ini tidak sepenuhnya kuat. Jika ada pembudidaya jiwa baru lahir yang mengendalikannya, itu akan jauh lebih kuat. Saat ini, formasi ini hanya bisa bertahan dan tidak melakukan yang lain, tetapi, jika ada pembudidaya jiwa yang baru lahir di sini, kekuatannya akan menakutkan. Saat tetua berwajah merah itu menyaksikan juniornya di Foundation Building jatuh satu persatu, hatinya berdarah. Dia berteriak, "Senior Pun Nancy, Sekte Xuandao Anda selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Hengyu kami. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua?" Pun Nancy mendengus dan berkata, "Liu Wenju, kamu berubah dari hanya seorang junior 500 tahun yang lalu menjadi anggota inti dari Sekte Hengyu dan bahkan telah mencapai formasi inti.
Sayang sekali menghancurkan formasi ini. Jika Anda membukanya sendiri, segalanya akan lebih mudah bagi Anda semua. Ahli formasi inti, Liu Wenju, ragu-ragu dan wanita tua itu tiba-tiba berteriak, dengan suara marah, "Senior Pun Nanzi, saya tidak bisa patuh." Pun Nanzi tertawa gila. Wajahnya tenggelam dan dia berteriak, "Baik. Formasi pertahanan ini, hancurkan aku." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tornado raksasa itu naik tinggi di udara. Wajahnya memerah saat dia mengeluarkan lebih banyak energi jiwa baru lahir dan tornado menjadi lebih besar. Jatuh. Segel tangan Pun Nanzi berubah dan dia memberi isyarat agar tornado turun. Tornado raksasa mengeluarkan suara mendengung saat didorong sedikit lagi. Dengan suara retakan di layar cahaya meningkat dan pilar putih lainnya pecah saat tetua gedung foundation lainnya jatuh. Tornado raksasa jatuh 1 inci lagi dan tetua gedung yayasan terakhir batuk seteguk darah dan jatuh. Istirahat. Dengan teriakan Pun Nanzi, tornado raksasa itu menekan dan tenggelam sejauh 3 inci. Puncak pinus berguncang. Dengan suara gemuruh, seluruh gunung tenggelam puluhan meter ke dalam tanah. Jembatan batu yang terhubung ke sekte Hengyu pecah menjadi 2 dan jatuh dari tebing. Sementara itu, formasi pertahanan sekte Hengyu akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan hancur berkeping-keping dan menghilang. 2 pilar giok putih terakhir patah dan Liu Wenju dan wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi pahit, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa itu masih melayang di udara, melepaskan tekanan yang kuat. Setelah Pun Nanzi mendarat, dia berkata, dengan ekspresi dingin, "Siapa di sini Wang Lin?" Wang Lin sudah mundur ke kerumunan murid batin. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dilakukan ahli jiwa baru lahir ini adalah mencarinya. Semua tatapan murid di sekitarnya beralih padanya. Pun Nanzi mengamati kelompok itu dan pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia mengangkat alisnya dan mengira ini pasti Wang Lin. Sebelumnya, juniornya Ouyang telah menyebutkan Wang Lin berkali-kali dan mengatakan bahwa kerugian mereka sepenuhnya disebabkan oleh Wang Lin. Dia sangat ingin merekrut Wang Lin. Pun Nanzi selalu menginginkan tanah Hengyu Sekte. Kali ini, dia berpikir bahwa, dengan Yo Peng, mereka pasti akan menang dan akan mengambil alih tanah Sekte Hengyu tanpa menggunakan kekerasan secara terbuka. Tapi penampilan Wang Lin ini mengganggu rencananya dan memaksanya untuk muncul dan mengambil tanah secara paksa. Sikap Pun Nanzi dingin saat dia bertanya, "Kamu adalah Wang Lin?" Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Murid adalah Wang Lin," dan dia menyapa senior Pun Nanzi. Pun Nanzi mengangguk. Dia menoleh ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti dan berkata, "Nenek moyang jiwa yang baru lahir dari sekte Hengyu semuanya telah mati dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjaga gunung Hengyu ini. Daripada membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya kepada sekte Xuandao saya?" Liu Wenju menatap wanita tua itu dengan tatapan pahit dan berkata, "Senior, tolong pertimbangkan hubungan baik antara kedua sekte dan bukan." Tanpa membiarkan Liu Wenju selesai berbicara, Pun Nanzi memotongnya dan dengan tidak sabar berkata, "Pergi. Selain orang-orangnya, tidak ada lagi yang bisa pergi. Jika Anda terus mengganggu saya tidak keberatan menghapus seluruh sekte." Wanita tua itu menjadi sangat marah dan hendak masuk ketika Liu Wenju menghentikannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior mematuhi, tapi Gunung Hengyu ini telah menjadi sekte kami selama ribuan tahun dan Junior tidak memiliki hak untuk memberikannya. Junior hanya bisa setuju untuk meminjamkannya. Jika di masa depan." Pun Nanzi mencibir. Dia sekali lagi menyela dan berkata, "Pinjamkan? Tidak apa-apa. Pinjamkan ke sekte Xuandao saya selama 100.000 tahun." Semua murid batin sangat marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menampilkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan tetap diam. Beberapa murid mulai memikirkan diri mereka sendiri. Wajah Pun Nanzi menyapu darah itu dan mendarat di Huanglong. Dia berkata, "Kamu tinggalkan pedang bulan ungu Anda." Ouyang juniorku memperhatikannya. Huanglong menahan penghinaan dan mengepalkan tangannya. Dia melihat ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu. Ketika dia menemukan bahwa mereka menunggunya, dia menghela nafas, mengeluarkan pedang, dan melemparkannya ke tanah.
Pun Nancy meraih dengan tangan kanannya dan pedang bulan ungu itu terbang ke tangannya. Saat pedang memasuki genggamannya, gas ungu keluar dari pedang dan membentuk naga raksasa. Bab 64 Sekte menyebar. Naga itu meraung ke arah Pun Nancy dan menyerangnya. Pun Nancy mencibir. Dia menjentikan pedang dan berkata, "Hewan, tahan dirimu." Tubuh naga itu bergetar dan segera kehilangan keinginannya. Itu dengan enggan kembali ke pedang. Pedang itu berhenti bersinar. Liu Wenju dan wanita tua itu saling memandang dan menghela nafas. Dia berkata, "Baik. Semua murid Heng Yu Sekte, dengarkan perintah saya, ikuti saya dari gunung." Dengan itu, dia melihat sekeliling dan menghela nafas lagi sebelum melayang ke udara. Pun Nancy menyipitkan matanya dan berkata, Sekte Xuan Daoku akan merekrut lebih banyak murid. Jika ada yang ingin bergabung, mereka bisa tinggal di sini. Wajah 10 tetua gedung yayasan semuanya berubah menjadi aneh. Selain 2 orang yang berada di samping wanita tua itu, 8 lainnya tidak mengikutinya. Ekspresi Liu Wenju berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Dia menghela nafas lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping wanita tua itu. Wanita tua itu menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak, "Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Jika ada yang tidak ingin mengikuti kami, saya tidak akan memaksa Anda." Di antara generasi Haung Long, semua tetua ragu-ragu dan, pada akhirnya, selain Huang Long, Dao Su, dan tetua berwajah merah, tidak ada tetua lainnya yang pindah. Hanya ketiganya yang bergerak dan berdiri di samping 2 tetua formasi inti. Di antara lusinan murid dalam, hanya sekitar 10 atau lebih yang terbang di sebelah tetua formasi inti. Wang Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak berani melihat Dao Su saat dia mengangkat kakinya dan meletakkannya. Akhirnya, dia tidak mengikuti. Wanita bernama Yo ragu-ragu sebentar, tetapi tidak mengikuti. Adapun perempuan bernama Su, dia melihat bahwa Wang Zuo tidak bergerak, jadi dia menarik kembali langkah yang dia ambil. Wang Hao sudah bisa berjalan. Dia tersenyum kusut dan berkata kepada Wang Lin, "Saudara Taiju, saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya berencana pulang ke rumah dan membantu ayah saya. Jangan khawatir, Saudara Taiju, aku akan menjaga keluargamu." Wang Lin ragu-ragu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan, jika dia bergabung dengan Sekte Xuan Dao, akan ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti, jadi, setelah merenung sebentar, dia mulai bergerak. Pada saat itu, mata Pun Nancy berbinar saat dia menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba berkata, "Wang Lin, kamu tinggal." Wang Lin tertegun dan dengan hormat berkata, "Senior Pun Nancy, mengapa kamu ingin junior tetap tinggal?" Pun Nancy mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku menyuruhmu tinggal, kamu tinggal." Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Liu Wenju ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, "Senior Pun Nancy, Wang Lin ini adalah murid utama Sekte Heng Yu saya, jadi saya ingin meminta senior untuk tidak mempersulitnya dan membiarkan dia pergi bersama kami, mendengar beberapa hal tentang Wang Lin dan juga mengamatinya sebentar." Dia benar-benar tidak mau melepaskan murid Foundation Building masa depan ini. Pun Nancy mendengus dan berkata kepada Wang Lin, "Sekte Heng Yu hanya ada dalam nama. Apakah Anda akan mengikuti mereka saat mereka melayang di seluruh dunia? Jika Anda bergabung dengan Sekte Xuan Dao saya, masa depan Anda akan jauh lebih cerah. Anda memutuskan sendiri apa yang Anda inginkan. Anda tidak ingin rumor menyebar, bukan?" Desas-desus mengatakan bahwa Sekte Xuan Dao saya tidak hanya mencuri gunung, tetapi juga para murid juga. Pun Nancy yakin bahwa, kecuali Wang Lin ini terbelakang, dia tidak akan mengikuti Sekte Heng Yu. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia menggenggam tangannya, naik ke udara, dan berdiri di samping Huang Long. Mata Pun Nancy berbinar. "Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih." Dia berkata. Liu Wenju dan wanita tua itu menatap Wang Lin dengan penuh perhatian. Mereka menunggu beberapa saat lagi, tetapi setelah melihat semua murid dari Sekte Heng Yu dengan kepala tertunduk, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. 10 orang lainnya mengikutinya dengan ekspresi pahit. Orang-orang dari Sekte Heng Yu mengikuti 2 tetua formasi inti dan terbang menjauh dari Sekte Heng Yu seperti anjing tunawisma. Sepanjang jalan, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Selain amarah, mereka diliputi rasa kehilangan.
Setelah terbang lama, sampai langit menjadi gelap, Liu Wenju dan wanita tua itu berdebat sebentar, lalu mendarat di sisi gunung. Wanita tua itu menghela nafas. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Selain dua tetua bangunan yayasan, semua orang berada di tahap kondensasi Qi. Hanya ada 4 orang dari generasi Huanglong dan 12 orang dari generasi Wang Lin. Dia tersenyum pahit dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, kalian tidak boleh berkecil hati hanya karena Hengyu Sekte telah menemui bencana ini. Banyak hal selalu berubah di dunia kultivasi. Hari ini, dia mencuri gunung Hengyu dari kami, tapi, setelah aku dan leluhur Liu mencapai Naschen Soul, kami akan dapat mengambilnya kembali. Di antara dua tetua bangunan yayasan adalah tetua Shangguan, yang mengamati Wang Lin di aula utama beberapa hari yang lalu. Dia mengeluarkan batuk kering dan berkata, leluhur Wang benar. Makin sengsara kita sekarang, makin tinggi semangat juang kita. Kita harus mengukir penghinaan ini ke dalam hati kita. Jika kita sukses di masa depan, kita harus merebut kembali gunung itu. Tetua gedung yayasan lainnya memiliki wajah dan tubuh yang lebar. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran saat dia melihat murid-murid yang tersisa dan berkata, ketika bencana datang, semua orang terbang ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, hanya kalian yang bersedia mengikuti kami dari Hengyu Sekte, dia mendesah. Di antara murid-murid batin yang mengikuti, selain saudara Zhang dan Lu Song, Wang Lin tidak tahu nama dari mereka, tetapi mereka tampak tidak asing. Ada juga yang sedikit gemuk, yaitu orang yang dia temui di luar kata pavilion. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan ekspresi serius, tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat untuk menampung sekte kita. Bertahun-tahun lalu, saya membangun rumah di gunung mirip ular ribuan kilometer dari sini. Untuk saat ini, ayo tinggal di sana. Wanita tua itu merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Begitu kita mencapainya, kita harus mengikuti pelatihan tertutup dan mencapai Naschen Soul dalam 100 tahun. Tatapan Liu Wenju bergeser. Dia berkata kepada dua tetua gedung yayasan, Shangguan dan Song Yu, kalian berdua berjaga-jaga sementara saya dan leluhur Wang memulihkan energi spiritual yang digunakan untuk mempertahankan formasi. Lalu, kami bisa membawa kalian semua untuk bergerak lebih cepat. Shangguan dan Song Yu dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Liu Wenju mengeluarkan beberapa potong giok hijau. Dia melemparkannya ke udara dan mereka mulai memancarkan cahaya hijau. Tangannya membentuk beberapa segel dan giok hijau tiba-tiba bergetar dan menciptakan kubah cahaya hijau yang menutupi segala sesuatu dalam radius 20 meter. Setelah itu, dia duduk bersila dan memegang batu roh di tangannya dan mulai berkultivasi. Wanita tua itu melakukan hal yang sama dan mulai berkultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Bab 65 Sekte Duka. Huanglong menyentuh tas pegangannya dan melihat ke arah Sekte Hengyu dengan ekspresi yang kompleks. Dao Su berdiri di sampingnya dan berkata, Kepala Sekte, akan ada saatnya kita akan mengambil kembali Gunung Hengyu. Huanglong tersenyum pahit dan berkata, pedang bulan ungu diberikan kepadaku oleh leluhur Liu ketika aku menjadi kepala sekte. Saya mengatakan kepadanya bahwa selama pedang itu ada, saya akan berada di sana, tapi sekarang, aduh. Tetua berwajah merah bernama Ma berkata dengan muram, Kepala Sekte, Sekte Xuan Dao memiliki seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Tidak melawan dia adalah hal yang logis untuk dilakukan. Tidak perlu merasa menyesal atas hal-hal seperti ini. Dunia kultivasi selalu seperti ini. Dulu saat Sekte Hengyu kuat, kami melakukan hal yang sama. Huanglong diam-diam menghela nafas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin duduk bersila di sudut, memandangi Gunung Hengyu. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih dalam keadaan syok, tetapi dia lebih mengkhawatirkan orang tuanya. Setelah merenung sebentar, dia masih tidak bisa mengesampingkan kekhawatirannya. Dia takut murid-murid Sekte Xuan Dao akan mencari orang tuanya untuk membalas dendam. Berpikir tentang ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tidak ingin membunuh orang, jika mereka ingin menyakiti orang tuanya, dia tidak keberatan membunuh mereka. Situnan dengan bangga membual, ini jalan yang benar, Wang Lin. Hehe, kamu seharusnya sudah seperti ini sejak dulu. Itu hanya membunuh orang, apa masalahnya? Saya punya 10.000 cara agar orang berharap mereka mati.
Wang Lin mengerutkan kening dan berkata kepada si Tunan, membunuh orang bukanlah solusi untuk masalah ini. Jika saya membunuh satu, akan ada yang lain, kecuali saya membunuh semua murid dari sekte Xuandao. Si Tunan terus berusaha mendorongnya. Apa yang sulit tentang itu? Saya akan mengajari Anda sebuah teknik boneka. Kemudian, Anda dapat menangkap seseorang dan mengubahnya menjadi boneka yang setia. Bagaimana dengan itu? Dengan ini, Anda akan dapat hidup tanpa rasa khawatir. Tepat ketika si Tunan selesai berbicara, pemuda gemuk dari paviliun pedang mendatangi Wang Lin dan duduk di sebelahnya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Saudara senior, nama saya Huang Dashan. Di masa depan, tolong jaga junior di sini." Wang Lin melirik yang lain, tetapi, sebelum dia bisa menjawab, murid berpakaian hitam bernama Sang datang dan berkata, "Huang Dashan, jika kamu punya waktu, kamu harus berkultivasi lebih banyak daripada meminta seseorang untuk menjagamu." Huang Dashan tersenyum kusut dan berkata, "Sekte itu hilang. Di antara murid-murid batin yang tersisa, saudara senior Wang Lin adalah yang terkuat. Tidak peduli seberapa banyak saya berkultivasi, saya tidak akan bisa mengalahkannya, jadi saya mungkin juga menjadi bawahannya." Saudara Sang berbalik dan memandang Wang Lin. Dia ingat ketika dia membawa ketiga murid itu ke gunung untuk diuji untuk bergabung dengan sekte tersebut. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Wang Lin, kemajuanmu benar-benar tidak terduga. Aku sangat mengagumimu." Wang Lin tersenyum masam, tapi tidak bisa mengatakan apapun. Dia selalu menghormati saudara Zhang. Saudara Zhang adalah salah satu dari sedikit murid dalam sekte yang tidak hanya tidak pernah mengejeknya, tetapi bahkan mendorongnya. Pada titik ini, Lu Song berjalan menuju ketiganya, mengerutkan kening, dan berkata, "Zhang Dekun, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan akhirnya kamu mencapai lapisan ke-6. Apakah Anda masih ingat janji dari 10 tahun lalu?" Mata saudara Zhang berbinar. Dia menatap Lu Song dan berkata, "Tentu saja saya ingat." Lu Song menghela nafas. Dia duduk di sebelah Wang Lin, lalu menepuk bahu Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, sekte Heng Yu hanya ada dalam nama. Saya akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika Anda tetap tinggal di sekte Xuandao, Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada datang ke sini bersama kami." Dengan itu, dia tersenyum pahit pada saudara Zhang dan berkata, "Zhang Dekun, sifat keras kepala Anda masih sama seperti biasanya. Apa gunanya janji 10 tahun itu ketika sekte itu bahkan tidak ada lagi?" Mendesah. Wang Lin memandang Lu Song. Dia menggerakkan bahunya untuk menjauh dari Lu Song dan berkata, "Bukankah saudara laki-laki Lu Song juga tidak tinggal di Xuandao sekte?" Lu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan panggil aku saudara. Menurut aturan, saya harus memanggil Anda saudara laki-laki. Hehe, jika saya tinggal di sana, saya tidak akan memiliki masa depan, karena saya telah menyinggung terlalu banyak orang di sekte Xuandao." Zhang Dekun dengan dingin berkata, "Anda tidak hanya menyinggung orang-orang dari sekte Xuandao, Anda juga telah menyinggung banyak orang di sekte Heng Yu." Lu Song mengangkat kepalanya. Dia menatap Zhang Dekun dan menghela nafas. "Saudara laki-laki Zhang, sebelum saya menjadi murid inti, saya adalah orang yang sangat dibenci, tapi itu sudah berlalu. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Saat itu, hanya ada satu slot untuk murid inti tahun itu, dan saya harus membantu. Saya meminta maaf kepada Anda, saudara laki-laki Zhang." Wajah Zhang Dekun tetap dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama kompetisi untuk slot murid inti tahun itu, dia melawan salah satu kerabat Lu Song. Sebelum pertarungan, Lu Song muncul dan melukainya, menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Lu Song memberitahunya bahwa dia tidak yakin maka dia bisa menemukan Lu Song dalam 10 tahun untuk bertarung lagi. Lu Song dengan jujur berkata, "Saudara Zhang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menebus apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, tetapi, saat ini, sekte itu dalam kesulitan, jadi kita para murid batin harus bersatu. Lupakan murid-murid di bawah lapisan kelima. Di antara kami berempat, Huang Dashan ada di lapisan kelima, Zhang Dekun di lapisan ke-6, dan saya di lapisan ke-8. Jadi, lapisan apa Anda di Wang Lin?" Wang Lin melihat semua orang menatapnya. Dia untuk merenung sedikit, lalu dengan jujur menjawab, "Lapisan kondensasi Qi ke-14. Saat kata-kata itu diucapkan, 3 orang di sebelahnya menghirup udara dingin.
Mereka semua tahu Wang Lin kuat, tetapi mereka tidak berharap dia sekuat ini. Mulut Lu Song mengering. Dia tersenyum kusut dan berkata, "Selamat saudara laki-laki Wang. Anda akan segera mencapai tahap foundation building. Saat itu terjadi, aku harus memanggilmu lebih tua." Zheng Dekun menatap Wang Lin dengan dalam dan bijaksana sebelum menghela nafas, sementara mata Huang Dashan berbinar. Murid batin sekitarnya lainnya dengan hati-hati mengamati keempatnya. Beberapa orang dengan telinga yang lebih tajam mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih padanya. Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara senior Wang Lin, mulai sekarang, kita adalah murid teratas di Sekte Heng Yu. Anda akan menjadi murid senior penatua, saya akan menjadi murid kedua, Zhang Dekun akan menjadi murid ketiga dan Huang Dashan akan menjadi murid keempat. Kami harus mulai sekarang berbagi pengalaman kami dan membentuk grup. Bagaimana menurut Anda?" Wang Lin merenung sebentar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Huang Dashan dengan cepat berkata, "Apa yang dikatakan saudara senior kedua adalah benar. Begitulah seharusnya." Zhang Dekun ragu-ragu sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Harus ada pemimpin di antara murid-murid batin. Ini akan membantu para penatua dan membuatnya jadi lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan." Ketika Wang Lin melihat bahwa dua lainnya telah setuju, dia mengangguk setuju. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini karena dia punya rencana lain. Tepat pada saat itu, Liu Wenju dan wanita tua itu membuka mata mereka. Bab 66 Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangan ini. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi inti dan giok mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang juga melemparkan sepotong batu giok. Itu menyatu dengan giok pertama. Batu giok terus berputar dan melepaskan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan menutupi semuanya dalam radius 10 meter dari batu giok sampai membentuk piringan cahaya. Liu Wenju memandang kelompok Wang Lin yang terdiri dari 4 orang dan berkata, "Kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid batin lainnya karena akan ada fluktuasi yang kuat, jadi berhati-hatilah untuk tidak jatuh. Juga, Huang Long dan kalian bertiga, masing-masing akan bertanggung jawab atas 2 murid. Shang Guan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertanggung jawab menjaga keseimbangan di kedua sisi." Dengan itu, dia melangkah ke Dis dan wanita tua itu mengikuti di belakang. Yang lainnya segera mengikuti perintah Liu Wenju dan memimpin seorang murid dan berjalan ke atas cakram. Kedua tetua bangunan yayasan dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepinya. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Bangkit!" Lingkungan sekitar mulai bergetar. Piringan cahaya mulai naik, lalu terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari pedang terbang. Sesaat setelah itu mulai bergerak, murid-murid batin tidak dapat menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah jatuh. Semua kekuatan yang dialami murid-murid batin dipindahkan ke Shang Guan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode misterius. Wang Lin merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dia hampir jatuh, tetapi dia menggunakan teknik atraksi untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia merasa tubuhnya gemetar seolah akan terlempar. Dia memandang Shang Guan dan Song Yu dan menemukan bahwa kedua tetua sangat santai dan tidak terlihat sedikit pun tegang. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berpikir, tidak heran mereka adalah tetua pembangunan yayasan, bukan sesuatu yang bisa saya tandingi. Si Tunan dengan acuh berkata, "Ini tidak istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu ketika saya menggunakan teknik perjalanan udara, saya bisa membawa 10.000 orang dan tidak membutuhkan orang untuk menjaga keseimbangan." Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, "Tidak perlu membandingkan diri Anda setiap saat. Aku sudah tahu kamu kuat." Si Tunan mendengus dan berkata, "Ketika aku memiliki tubuhku, aku bahkan tidak akan peduli dengan junior sepertimu. Jika bukan karena fakta bahwa kamu satu-satunya orang yang dapat mendengarku, aku bahkan tidak akan berbicara denganmu." Tidak lama kemudian, kecepatan light disk menjadi lebih cepat. Wang Lin nyaris tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Kemudian, awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan gelap ini sangat aneh.
Lampu melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Sepertinya akan bertabrakan dengan light disk. Wajah Liu Wenju merosot dan dia berkata, "Shang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, jaga dirimu tetap stabil." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Cakram cahaya berhenti sebentar, lalu dengan cepat bergerak membentuk busur di sekitar awan hitam. Penghentian dan start tiba-tiba dari light disk ini menyebabkan tekanan yang sangat besar pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung jatuh. Beberapa murid batin bahkan dikirim terbang dan salah satu dari mereka terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah hampir tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Dengan tiba-tiba berhenti dan mulai, ledakan kekuatan membuat tubuhnya tidak stabil dan menyebabkan dia bergerak mundur. Energi dingin keluar dari manik misterius di dadanya dan memasuki tubuh ini. Setelah energi menembus tubuhnya, itu membantu menstabilkan tubuhnya di cakram. Saat murid batin yang diusir tiba di depan Wang Lin, dia bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah murid itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih tangan murid itu dan, dengan sebuah putaran, melemparkannya kembali ke dalam cakram. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia hendak berterima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. "Rekan pembudidaya dari Sekte Heng Yu, apakah Anda semua telah bertemu dengan leluhur Sekte Xuandao saya, Un Nanzi?" Wang Lin menoleh. Dia melihat kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depan ada Ouyang yang lebih tua dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semua mengejek mereka. 3 dari mereka melepaskan aura yang kuat dan dengan dingin menatap Liu Wenju dan wanita tua bernama Wang. Orang yang baru saja berbicara adalah pria berwajah hitam di antara 3 orang yang kuat. Wajah Liu Wenju sangat muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat piringan cahaya itu terbang lebih cepat, menjauh dari awan gelap bahkan tanpa menoleh. Segera, awan gelap yang besar hanya menjadi titik gelap di langit. Setelah sekian lama, pemandangan di lapangan mulai berubah. Petak gurun mulai muncul, mencerminkan perubahan lokasi. Cakram cahaya mengitari area itu sebentar, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, dia melaju ke utara sampai mencapai puncak gunung dan perlahan mendarat di atasnya. Saat cakram cahaya mendarat di tanah, semua murid batin jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa sesak. Liu Wenju membentuk segel dan mengirimkan teknik. Seluruh gunung berguncang dan retakan muncul di gunung. Tanpa sepatah kata pun, Liu Wenju melompat ke celah itu. Wanita tua bernama Wang melihat sekeliling dan mengikutinya masuk. Orang-orang yang tersisa semua memasuki celah dengan dukungan para tetua. Setelah mereka semua masuk, retakan itu perlahan menutup. Saat dia masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan akal ilahi dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana kecuali beberapa kamar batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang masuk dan berkata, dengan ekspresi serius, "Sebagian besar dari Anda telah mencapai tingkat kultivasi di mana Anda tidak perlu makan lagi. Adapun bagi Anda yang terlalu rendah dan perlu makan, ada makanan di kamar batu sebelah sana yang bisa bertahan hingga beberapa tahun. Aku dan leluhur Muang akan mengikuti pelatihan tertutup dan tidak akan peduli dengan masalah lain. Dengarkan para tetua untuk pengaturanmu." Wanita tua bernama Wang berkata, dengan suara tertekan, "Sekte Heng Yuku akan mengikuti pelatihan tertutup selama 100 tahun, lalu kita akan menghapus semua aib kita. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan nyanyian untuk mencapai lapisan berikutnya, mereka bisa mendapatkannya dari tetua. Untuk abad berikutnya, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang diizinkan pergi. Kelompok Wanglong yang terdiri dari 3 orang, kalian juga harus mengikuti pelatihan pintu tertutup dan mencoba mencapai pembangunan fondasi secepat mungkin." Kelompok 3 Wanglong mengangguk setuju. Pandangan Liu Wenju menyapu seluruh murid batin dan berkata, "Lu Song, kamu bertanggung jawab atas semua murid batin. Wang Lin, ikuti aku. Saya akan mengatur tempat khusus untuk Anda." Bab 67 Wanita tua bernama Wang mengangguk dan berkata, "Wang Lin, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada kami kapan saja." Wang Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Murid memiliki satu permintaan yang saya harap akan disetujui oleh para leluhur." Wanita tua bernama Wang mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa itu?"
Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, murid ingin keluar sekali. Wanita tua itu dengan cepat menolak. Anda harus fokus mencapai foundation building terlebih dahulu. Anda tidak bisa keluar. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, murid harus keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah saya selesai, saya bisa fokus pada kultivasi. Wanita tua itu menatap tajam Wang Lin dan hendak berbicara ketika Liu Wenju menariknya dan dengan hangat berkata, nenek moyangmu Wang mengkhawatirkan keselamatanmu di luar. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan di luar? Wang Lin dengan jujur berkata, murid sudah lama tidak bertemu orang tuanya, dan pelatihan tertutup ini mungkin akan berlangsung sangat lama, jadi saya ingin pulang dan melihat orang tua saya dulu. Liu Wenju merenung sebentar. Dia dan wanita tua itu saling memandang. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkata, oke, cepat pergi dan cepat kembali. Potongan batu giok ini dapat menerima satu pukulan dari pembudidaya formasi inti. Gunakan hanya saat hidup Anda dalam bahaya. Wang Lin terkejut. Dia dengan cepat mengambilnya dan menyimpannya di tas pegangannya. Jumlah harta yang dia miliki terlalu rendah. Dua yang dia miliki hanyalah jimat dari Shanghu dan batu giok ini. Ini adalah teknik untuk membuka formasi di sini. Ingat baik-baik. Liu Wenju mengeluarkan sepotong batu giok lagi, lalu masuk ke ruangan untuk pelatihan pintu tertutup dengan wanita tua itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia menggunakan teknik itu untuk membuka formasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari gua. Setelah dia meninggalkan gua, dia tidak berhenti, tetapi melompat ke udara, mengaktifkan teknik atraksi di sekitar tubuhnya, dan terbang ke atas. Si Tunan berkata kepada Wang Lin, kamu akhirnya pergi. Apakah Anda berencana untuk kembali? Setelah merenung sebentar, Wang Lin berkata, saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah saya menyelesaikan masalah di rumah, saya punya rencana sendiri. Si Tunan berkata, jika tebakan saya benar, begitu Anda memberikan elemen kayu yang cukup banyak kepada surga, kemampuannya untuk memperlambat waktu akan meningkat pesat. Saat ini sudah 10 kali, tapi sekali elemen kayu terisi, mungkin 100 kali. Pada saat itu, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat pesat. Saat keduanya berbicara, Wang Lin terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Setelah sehari, dia memasuki pegunungan selatan sekte Hengyu. Dia takut menarik perhatian, jadi dia melambat sedikit. Di hari kedua, dia tiba di desa kecil itu. Dari kejauhan, desa itu terlihat hampir sama seperti sebelumnya. Tidak ada terlalu banyak perbedaan selain rumahnya sendiri. Itu berubah dari satu rumah menjadi rumah 3 kamar dengan tanda, keberuntungan, raksasa di gerbang utama. Meskipun hampir tidak ada cahaya, suara anjing dan ayam jantan bisa terdengar. Asap mengepul dari desa di pagi hari saat semua orang bangun untuk memasak sarapan. Wang Lin berdiri di pintu masuk desa, menatap rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia masih bisa dengan jelas merasakan tatapan penuh harapan orang tuanya. Dia ragu-ragu sedikit, tetapi dia tidak masuk. Dia mengelilingi desa sebentar, kemudian menemukan tempat untuk duduk dan bercocok tanam dengan pohon-pohon yang menyembunyikan tubuhnya. Dia tidak yakin apakah orang-orang dari sekte Xuandao akan datang membunuh orang tuanya sebagai bentuk balas dendam padanya, jadi, sebelum dia menyelesaikan masalah ini, dia tidak ingin pulang dan membuat orang tuanya khawatir. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tinggal di luar desa selama sebulan. Di bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan akal ilahinya setiap saat. Pada hari tertentu, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, jadi, mereka datang. 2 lampu pedang dengan cepat terbang menuju desa. Setelah mereka mendarat, mereka mengungkapkan sosok mereka. Satu orang mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat siapa orang itu, tapi orang ini mengeluarkan bau yang menjijikkan. Suara yang dipenuhi dengan kebencian datang dari individu berjubah hitam itu. Dia berkata, Zhang Kuang, orang tua Wang Lin tinggal di sini? Di sisinya ada seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang sangat tajam dan fitur yang sangat maskulin, tetapi matanya tidak cerah. Mereka dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Dia berbisik, saudara senior, Wang Zuo benar-benar tercela.
Saya pikir dengan betapa dia mengejek Wang Lin, dia akan memberitahu saya di mana orang tuanya berada, tetapi dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Untungnya, saya pintar dan memeriksa pendaftaran murid Heng Yu Sekte dan menemukan bahwa dia berasal dari desa ini, tapi saya tidak tahu rumah mana. Setelah dia mengatakan itu, dia berpikir, Wang Lin, kami berasal dari sekte yang sama sebelumnya, jadi saya masih memiliki kekhawatiran tentang Anda. Tetapi sekarang, saya adalah murid dari sekte Xuan Dao. Apapun yang terjadi, saya harus mencuri harta yang Anda miliki. Orang yang dibungkus jubah hitam adalah murid utama sekte Xuan Dao, Yao Peng. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia berharap bisa memakan daging Wang Lin dan meminum darah Wang Lin karena seluruh reputasinya dirusak oleh Wang Lin. Sekarang, tubuhnya tertutup debu hitam yang tidak bisa dicuci, jadi dia harus menutupi dirinya dengan jubah hitam agar orang tidak bisa melihatnya. Debu hitam ini setidaknya bisa disembunyikan oleh pakaian, tapi bau yang dipancarkan oleh debu hitam itu masih ada. Belum lagi yang lain, bahkan saat dia menciumnya sendiri, dia merasa ingin muntah. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Zhang Kuang, kamu mengatakan bahwa Wang Lin berubah dari sampah menjadi ahli begitu cepat karena cairan itu? Zhang Kuang menahan baunya. Karena Yao Peng terlalu dekat, perutnya mual dan dia merasa ingin muntah, tapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Yao Peng. Dia dengan cepat menjawab, Saudara senior, mengapa saya berani membodohi Anda? Saya sudah menunjukkan cairannya. Itu adalah cairan yang ditukar Wang Lin dengan saya untuk canting untuk tahap kikondensasi. Saya bersumpah bahwa jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan pernah mencapai tahap foundation building. Yao Peng melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah hitamnya yang tertutup debu. Cahaya ganas melintas di matanya dan dia berkata, bagus. Zhang Kuang, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka, di masa depan, selama saya ada, tidak ada yang berani mengacaukan Anda di sekte Xuan Dao. Wajah Zhang Kuang menunjukkan ekspresi gembira, tapi saat dia menundukkan kepalanya, dia berpikir, HMPH, aku, Zhang Kuang, bukanlah seseorang yang perlu mengikuti bayangan orang lain. Setelah saya memiliki pijakan di sekte Xuan Dao, saya akan dapat mencapai tahap pembangunan yayasan dalam beberapa lusin tahun. Yao Peng mengungkapkan ekspresi mengejek saat Zhang Kuang menundukkan kepalanya. Yao Peng kemudian bertanya, apakah Anda sudah memberitahu orang lain tentang cairan ini? Bab 68 Zhang Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara senior, di seluruh sekte Xuan Dao, hanya kami berdua yang tahu tentang ini. Saya tidak memberitahu siapapun. Mata Yao Peng menyipit. Dia mencengkeram leher Zhang Kuang dan berteriak, Zhang Kuang, kamu berbohong. Zhang Kuang tidak berani menyerang balik. Wajahnya memerah saat melihat niat membunuh di mata Yao Peng. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Saudara senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa yang saya katakan 100% benar. Saya tidak memberitahu siapapun. Mata Yao Peng berbinar. Dia mendengus dan berkata, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tangkap orang tua Wang Lin dan bunuh mereka. Aku akan memurnikan jiwa mereka menjadi bendera roh. Kita bisa menggunakannya untuk menemukan Wang Lin. Kemudian, menggunakan jiwa orang tuanya untuk menyerangnya, kecuali jika dia mencapai tahap membangun yayasan, jiwanya akan hancur. Tubuh Zhang Kuang menggigil. Dia belum pernah mendengar teknik yang begitu kejam sebelumnya, jadi dia sedikit ragu-ragu. Mata Yao Peng menyipit. Pergilah, dia berteriak. Zhang Kuang mengatupkan giginya dan berlari menuju desa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang. Si tuna langsung berteriak, benar. Bunuh, 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 bunuh mereka semua. Kamu terlalu lemah sekarang, tetapi jika kamu cukup kuat, kamu harus membunuh jalanmu ke sekte Xuan Dao dan membunuh mereka semua. Saat itu, saya senang melakukan hal-hal ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin tidak menentang gagasan si Tunan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar Zhang Kuang. Langkah Zhang Kuang melambat sampai dia hampir berhenti, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih bertekad, lalu bergerak lebih cepat menuju desa. Tepat pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat Wang Lin mengikuti di belakangnya seperti hantu di udara. Zhang Kuang mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. Saudara, kamu
Kamu, Wang Lin tetap diam. Dia menunjukkan senyum dingin. Saudara Senor, aku, ketika Zhang Kuang melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdetak kencang dan dia mundur beberapa langkah sambil meletakkan tangannya di tas pegangannya. Zhang Kuang, apa kau tidak mencari rumahku? Itu di sana. Wang Lin menunjuk ke rumahnya. Jantung Zhang Kuang berdebar kencang. Dia jatuh ke tanah, berlutut, dengan wajah penuh rasa malu, dan berteriak, "Saudara senior, saya salah. Ini salah Yao Peng. Dia memaksa saya untuk datang. Aku." Pada saat itu, dia mengeluarkan sepotong giok dan melemparkannya ke udara dengan ekspresi serius. Sepotong batu giok tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan terbang menuju Wang Lin. Zhang Kuang dengan cepat mulai melantunkan mantra saat dia mengeluarkan potongan kayu hitam. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk. Saat cambuk muncul, itu melepaskan aura berbahaya. Zhang Kuang melemparkan cambuk ke Wang Lin. Dia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia kabur begitu saja. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya, yang mengelilingi tubuhnya, dan pindah ke samping. Dia mengirimkan dua tangan tak terlihat dengan teknik tarik-menariknya. Salah satu dari mereka mencubit pedang dan yang lainnya menuju Zhang Kuang. Zhang Kuang tiba-tiba merasakan sakit di sekitar lehernya, seolah-olah ada tangan yang memegangnya dengan kuat. Wajahnya berubah ungu. Dia melepaskan teknik yang dia bentuk dengan tangannya dan meraih ke lehernya. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dengan suara retak, leher Zhang Kuang menekuk saat matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Darah keluar dari mulutnya, dan, setelah Wang Lin melepaskan teknik tarik-menarik, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya mengejang sedikit sebelum akhirnya lemah selamanya. Saat Zhang Kuang meninggal, pedang terbang itu bergetar dan kembali menjadi sepotong batu giok. Wang Lin mengambil batu giok itu dari udara. Adapun cambuk hitam panjangnya, juga kehilangan penyangga dan kembali menjadi potongan kayu hitam, yang juga disingkirkan oleh Wang Lin. Setelah Wang Lin mengambil tas pegangan Zhang Kuang, dia menggunakan teknik bola api untuk membakar tubuhnya, lalu bergegas menuju tempat Yao Peng berada. Yao Peng menunggu setengah hari. Dia diam-diam mengutuk Zhang Kuang karena sangat lambat. Dia hendak menuju untuk melihat apa yang sedang terjadi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual dari desa. Saat dia akan memeriksanya, dia merasakan niat membunuh yang kuat bergerak cepat ke arahnya. Yao Peng kaget. Dia berteriak, "Siapa yang membunuh Zhang Kuang?" Kehadirannya benar-benar lenyap, artinya dia telah mati. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, Wang Lin muncul dalam pandangannya. Ekspresi Yao Peng berubah drastis. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Dia mengutuk dalam hatinya, "Zhang Kuang, oh, Zhang Kuang. Anda akan membuat saya terbunuh." Kenapa Wang Lin tiba-tiba kembali? Mata Wang Lin tetap dingin. Dia bertekad untuk membunuh Yao Peng. Dia membungkus dirinya dengan teknik atraksi dan mengejar Yao Peng. Yao Peng bahkan tidak mencoba menoleh. Dia mengeluarkan pedang terbang dan menyerbu menuju puncak Heng Yu. "Kamu tidak akan bisa lari." Suara Wang Lin masuk ke telinga Yao Peng seperti bisikan hantu, menyebabkan rambutnya berdiri. Dia menggigil dan merasa ngeri bahwa Wang Lin semakin dekat. Dia berteriak dengan putus asa, "Wang Lin, tidak ada perseteruan di antara kita. Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin tersenyum dingin dan berkata, "Tidak ada perseteruan di antara kita. Anda sendiri tahu itu dengan baik. Yao Peng, kamu akan mati hari ini." Yao Peng mengerang di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan memaksa pedang terbang itu sampai batasnya. Dia berpikir, selama saya mencapai sekte, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa membunuh saya. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih Yao Peng. Yao Peng telah waspada terhadap tangan penangkap naga selama ini. Ketika tangan penangkap naga datang, dia terbang lebih dekat ke tanah. Dia hampir mengelak dari teknik itu. Tubuhnya aman, tetapi pedangnya terkena, menyebabkan dia berputar sebentar sebelum dia menenangkan diri. Wajah Yao Peng menjadi gelap. Pedang terbangnya tidak berhenti saat dia melanjutkan pelariannya. Wang Lin mulai gugup. Teknik daya tariknya hanya memiliki jangkauan tertentu dan begitu dia melewati jarak itu, kekuatan tekniknya menurun drastis. Dia mulai khawatir.
Dia mungkin tidak bisa menangkap Yao Peng sebelum Yao Peng kembali ke sekte. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Yao Peng lolos karena tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang tuanya. Dia segera berkata kepada si Tunan, "Senior Situ, apakah ada cara bagiku untuk segera menangkapnya?" Si Tunan dengan tenang berkata, "Ada, tapi..." Wang Lin mengerutkan kening dan segera berkata, "Jika Yao Peng lolos, maka saya akan membawa orang tua saya dan pergi. Sedangkan untuk kultivasi, saya akan menyerah begitu saja dan hidup sebagai manusia." Si Tunan segera berkata, "Untuk apa kamu terburu-buru? Saya hanya berbicara sedikit lambat. Jika itu adalah aku yang sebelumnya, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan karena menjadi murid yang tidak sopan." "Murid apa, kamu kentut? Percepat!" Wang Lin menjadi semakin cemas. Dia bahkan kehilangan nada hormatnya. Bab 69 Si Tunan menggumamkan beberapa kata. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat khawatir, jadi dia tidak membuang waktu lagi. "Masih ada sedikit esensi jiwaku yang tersisa. Aku bisa membantumu berteleportasi sekali, tapi hanya sekali, karena jika terlalu banyak esensi jiwaku habis, maka aku akan menghilang sebelum kamu mencapai transformasi roh," katanya. Dengan itu, si Tunan tidak berkata apa-apa lagi. Wang Lin tiba-tiba merasakan udara dingin memasuki tubuhnya. Udara dingin ini luar biasa. Itu berkali-kali lebih kuat dari saat dia diteleportasi oleh cahaya putih. Udara dingin berputar-putar di seluruh tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya yang dilewati udara mulai membeku. Wang Lin menjadi seperti patung es dan mulai kehilangan kendali atas teknik ketertarikannya. Yao Peng memperhatikan perubahan Wang Lin, terutama ketika Wang Lin berhenti mengejarnya, tetapi dia bahkan tidak berani berbalik. Dia mulai bergerak lebih cepat. Saat tubuh Wang Lin berubah menjadi pahatan es, si Tunan berteriak, "Jaga pikiranmu tetap tenang. Aku akan teleportasi." Tiba-tiba, pusaran hitam berputar melalui tubuh Wang Lin dan, dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang. Perasaan ilahi Yao Peng telah terkunci pada Wang Lin selama ini. Ketika Wang Lin tiba-tiba menghilang, dia tercengang. Bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang baru saja terjadi, titik hitam muncul 5 meter di depannya. Titik-titik hitam terbagi menjadi titik-titik hitam yang lebih kecil dan masing-masing berubah menjadi pusaran hitam. Di saat yang sama, tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul. Es di tubuhnya dengan cepat mencair dan dia berkata, dengan suara dingin, "Kamu tidak bisa lari." Yao Peng kaget. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengatupkan giginya dan meludahkan cahaya hijau. Lampu hijau ini tumbuh hingga menjadi ular piton raksasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi lonceng. Dia membunyikan bel dan ular piton itu semakin besar. Kemudian, ia menggesekkan ekornya ke Wang Lin. Si Tuna berkata dengan suara malas, "Nak, masih ada sedikit kekuatanku di tubuhmu. Akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Saya akan meminjam tubuh Anda dan menunjukkan salah satu teknik saya yang terkenal." Dengan itu, cahaya biru muncul dari tubuh Wang Lin, membentuk bola cahaya biru di hadapannya. Saat bola muncul, langit menjadi gelap dan kekuatan penghancur muncul. Dengan ledakan, bola pecah dan mengirimkan gelombang kekuatan destruktif. Ketika gelombang menyentuh ekor ular piton, es bergerak sampai ke kepalanya. Piton itu jatuh ke tanah, membeku. Yao Peng batuk seteguk darah karena hubungannya dengan ular piton, tetapi saat dia mengeluarkan darah, darah membeku menjadi tetesan merah. Kemudian, tubuh Yao Peng juga perlahan membeku, hingga menjadi patung es. Si Tunan dengan bangga berkata, "Sayangnya tidak ada lagi orang. Teknik saya ini bekerja paling baik bila ada banyak orang." "Hei nak, inilah kekuatan metode kenaikan dunia bawah. Dapatkah Anda melihat seberapa kuat energi dingin dari teknik ini?" Tubuh Wang Lin bergerak. Dia menangkap tubuh beku Yao Peng. Tanpa henti, dia bergegas pergi dari Gunung Hengyu. Setelah menemukan tempat yang terisolasi, dia meletakkan tubuh Yao Peng yang membeku ke samping dan bertanya kepada si Tunan, apakah Yao Peng sudah mati? Si Tuna perlahan berkata, bayi kecil ini belum mati, tapi dia sudah dekat. Jika Anda ingin dia mati lebih cepat, Anda bisa memecahkan es, maka dia pasti akan mati. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sebelumnya, kamu bilang kamu akan mengajariku teknik boneka. Ajari aku teknik itu sekarang. Si Tunan tertawa.
Dia sangat senang dengan apa yang terjadi. Dia belum memberitahu Wang Lin seperti apa teknik boneka itu atau dari mana asalnya. Sebenarnya, teknik boneka ini adalah teknik setan. Dia mengira Wang Lin kurang niat membunuh. Dengan kurangnya niat membunuh, bahkan jika Wang Lin memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Si Tunan telah berusaha sangat keras untuk mengubah sifat Wang Lin dan sepertinya dia akhirnya berhasil. Si Tunan sangat senang. Teknik boneka ini harus dilakukan oleh Anda. Saya akan memberitahu Anda bagaimana hal itu dilakukan setelah Anda menemukan gua yang terpencil, katanya dengan gembira. Wang Lin meraih Yao Peng. Dia mencari di sekitar sampai dia menemukan sebuah gua dan masuk ke dalam. Si Tunan perlahan berkata, aku akan melepaskan esnya sekarang. Yao Peng dalam kondisi hampir mati. Anda harus membuka tubuhnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mulai memurnikannya. Wang Lin tercengang. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata, keluarkan organ dalamnya dan perbaiki. Ini, si Tuna diam-diam tertawa dan berkata, ini adalah langkah penting untuk membuat boneka. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka saya tidak dapat membantu Anda. Dia diam-diam berpikir, bocah, kamu belum pernah melihat darah, jadi bagaimana kamu bisa menjadi haus darah? Teknik boneka ini sebenarnya tidak serumit ini, tapi ini kesempatan bagus untuk sedikit membuka mata Anda. Nak, kamu pasti akan menjadi anggota sekte iblis saya. Anda tidak bisa menghindarinya. Sambil memikirkan itu, si Tunan dengan cepat berteriak, aku akan menghilangkan esnya. Waktumu setengah jam, jadi jangan buang waktu. Pikirkan tentang apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada orang tuamu. Dengan itu, es di sekitar Yao Peng dengan cepat mencair dan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru kembali ke surga menentang manik. Wang Lin ragu-ragu sejenak. Dia berpikir bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya ke tubuh Yao Peng untuk membukanya. Yang aneh adalah tidak ada darah yang menetes. Sambil menekan rasa mualnya, Wang Lin mengikuti petunjuk yang diberikan si Tunan padanya. Dia membentuk segel yang berbeda dengan tangannya saat perasaan divinenya terfokus pada tugas. Setengah jam ini terasa seperti setahun penuh. Ketika si Tunan dengan bangga mengatakan itu sudah berakhir, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar dari gua dan muntah. Si Tuna tertawa. Baik. Langkah pertama ini sudah selesai. Nah, langkah kedua ini adalah langkah terpenting. Anda harus mengelilingi tubuhnya dengan indera ketuhanan Anda dan memurnikannya selama 3 hari 3 malam. Begitu Anda melakukannya, wayang bisa dianggap lengkap. Anda perlu melakukan beberapa teknik selama 3 hari tersebut. Aku akan menjelaskannya satu persatu, jadi dengarkan baik-baik. Wajah Wang Lin pucat saat dia mengangguk dengan getir. Dia menarik napas dalam dan kembali ke gua. Bab 70 kembali ke rumah. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua dengan keringat berlumuran. Yao Peng berjalan keluar di belakangnya dengan mata berkabut. Yao Peng, Anda kembali ke sekte Xuan Dao. Ikuti arahan saya dan bunuh semua orang yang ingin menyakiti saya. Juga, lindungi orang tuaku setelah itu. Suara Wang Lin sangat dingin dan penuh dengan haus darah. Yao Peng dengan hormat mengangguk dan bergerak menuju sekte Xuan Dao. Wang Lin memandang Yao Peng. Setelah sekian lama, Wang Lin bertanya, Senior Situ, teknik boneka ini tidak benar-benar membutuhkan langkah pertama, kan? Situ tercengang. Dia dengan cepat berkata, siapa yang bilang? Langkah pertama adalah suatu keharusan. Tanpa langkah pertama, Anda tidak dapat melakukan langkah kedua. Setelah Wang Lin secara pribadi membuat boneka sendiri, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi malah bertanya, akankah Pun Nanzi melihat melalui Yao Peng? Si Tunan ragu-ragu sedikit, lalu menjawab, sejujurnya, ketika Anda membuat boneka, saya menempatkan sebagian dari esensi saya di dalamnya, jadi, jika seorang kultivator jiwa yang baru lahir tidak melihat dengan sangat hati-hati, mereka seharusnya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, Pun Nanzi itu seharusnya berada dalam pelatihan tertutup hampir sepanjang waktu, jadi kemungkinannya untuk mengetahuinya rendah. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan melesat seperti pelangi menuju desa. Dia tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju rumahnya.
Bahkan sebelum dia memasuki gerbang, dia mendengar suara familiar datang dari dalam. "Bocah kecil, bagaimana bisa orang menjadi tukang kayu seburuk dirimu? Lihat saja, ini bahkan tidak sebagus yang bisa dilakukan anak saya. Tuan, Taiju adalah makhluk abadi sekarang. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Jika saya bisa menjadi setengah dari dia, saya akan puas." Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tercengang. Dia segera mengirimkan akal ilahinya. Lalu, dia tersenyum. Dia ingat orang ini. Teman bermainnya yang sering menyadap ayah Wang Lin untuk mengajarinya pertukangan. Dia dengan lembut membuka pintu dan berkata kepada sosok tua di halaman, "Ayah, Taiju sudah kembali." Sosok tua itu gemetar. Dia segera menjatuhkan alat di tangannya, menoleh, dan melihat seorang pemuda berusia 20 tahun atau lebih yang tampak persis seperti putranya. "Taiju." Ayah Wang Lin mengusap matanya dengan keras saat air mata mengalir. Wang Lin melangkah maju dan memeluk ayahnya. Dia menyeka air mata di wajah ayahnya saat dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang dikenalnya itu. Dia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, dan berkata, "Ayah, Taiju bukanlah anak yang baik, tidak mengunjungi sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Ini benar-benar Taiju. Istri, keluarlah. Putra kita sudah kembali." Ayah Taiju menarik Wang Lin ke atas. Dia memandang Wang Lin dengan senyuman di wajahnya. Ayah Taiju dengan bersemangat berkata, "Taiju, kamu tumbuh lebih tinggi. Kamu hampir mengejar ayahmu. Anda juga menjadi lebih kuat." "Bagus, itu anakku." Saat itu, seorang wanita tua berjalan keluar rumah. Dia menatap Wang Lin saat air mata jatuh dari matanya. Wang Lin naik dan berlutut di depan wanita tua itu dengan ekspresi kerinduan. Dia berkata, "Ibu, Taiju kembali untuk menemuimu." "Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Anda belum pernah kembali untuk melihat kami sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Apakah kami masih ada di hatimu? Dalam 5 tahun ini, ayahmu dan aku terus memikirkanmu." Saat dia terus berbicara, dia akhirnya memeluk Taiju dan mulai menangis. Ayah Taiju memandang ibu Taiju, lalu berkata, "Anak kita abadi, jadi dia harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lihat saja bagaimana Anda bertindak. Ini akan menjadi lelucon kota. Little Six, kamu bisa pulang. Jangan repot-repot kembali selama beberapa hari. Aku akan meneleponmu saat Taiju pergi." Little Six tersenyum. Dia dengan cepat menanggapi dan pergi setelah memberi Wang Lin tatapan kagum. Malam itu, Ibu Wang Lin membuat banyak makanan enak. Semua hidangan adalah favorit Wang Lin. Mereka makan dan berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Wang Lin tidak perlu makan selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi masakan ibunya berbau terlalu enak untuk dia tolak. Selama percakapan, orang tua Wang Lin bertanya tentang gunung raksasa yang muncul di atas sekte Hengyu. Wang Lin ragu-ragu sebentar dan berbohong bahwa sekte Hengyu pindah, jadi dia tidak akan bisa kembali sesering itu. Orang tuanya tidak bertanya lebih dalam tentang masalah ini. Mereka hanya menyuruhnya untuk merawat tubuhnya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak hal telah berubah. Kerabat sering berkunjung dan, dengan bantuan paman keempat, ayah Wang Lin bisa mendapatkan kembali warisan keluarganya. Ayahnya tidak banyak mengukir dirinya sendiri lagi, tetapi dia menerima beberapa magang dan meneruskan keahliannya. Little Six adalah murid terpintar. Dia sudah berhasil mempelajari 50 atau 60% dari keterampilan tersebut. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Ayah, saya melihat ukiran kayu yang dibuat oleh Little Six. Mereka cukup bagus, tidak seburuk yang Anda katakan." Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, "Mereka masih terlalu miskin. Ketika saya mengajari Anda cara mengukir, Anda baru berusia 8 tahun, dan Anda sudah melakukan yang lebih baik darinya." Ibu Taiju menatap putranya dengan mata penuh cinta dan berkata, "Ya, Taiju kami selalu lebih pintar dari mereka." Saya harus mengatakan, Taiju, Anda tidak muda lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak keluarga datang bertanya tentang pernikahan. Ibu mendengar bahwa yang abadi juga bisa memiliki keluarga. Karena kamu sudah kembali, tinggallah sebentar dan temui mereka bersama ibu. Jika ada yang bagus, kita bisa memutuskannya. Wang Lin tertegun dan tersenyum kusut. "Ibu, berapa umurku? Tolong jangan khawatir tentang ini."
Ibu Taiju segera menjadi tidak senang dan menatap Wang Lin. Bocah kecil, semua orang seusiamu di desa sudah punya anak berlarian. Wang Lin mengusap hidungnya dan berkata, Bu, membuat keluarga adalah masalah besar. Tunggu beberapa tahun dan saya akan mengembalikannya. Bagaimana dengan itu? Ayah Taiju melihat istrinya akan berbicara lebih banyak. Dia terbatuk dan berkata, Istri, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna ini? Putra kami abadi. Apakah Anda mengerti tentang yang abadi? Bagaimana mereka bisa menikahi manusia? Taiju mengatakan bahwa dia akan mengembalikan istri yang abadi. Apakah kamu mengerti? Ibu Taiju berhenti dan bergumam, apa bagusnya tentang yang abadi? Yang abadi bisa meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 5 tahun. Jika saya memiliki menantu perempuan abadi, maka putra saya mungkin tidak akan membawanya kembali setelah 10 tahun. Wang Lin tersenyum masam. Tepat saat dia akan berbicara, ibunya memelototinya dan berkata, Baik, aku akan mendengarkan ayahmu. Saya kira pandangan Anda tertuju pada sesuatu yang tinggi dan gadis-gadis di desa tidak akan menarik perhatian Anda. Ibu akan menunggu dan melihat gadis seperti apa yang kamu bawa pulang. Ketika Wang Lin melihat ibunya marah, dia langsung berkata, Bu, jangan khawatir. Putramu pasti akan membawakanmu kembali menantu perempuan yang baik. Setelah makan malam, orang tua Wang Lin menanyakan pertanyaan tanpa henti sampai larut malam sebelum mereka akhirnya tidur.